Real Madrid membuka kampanye musim 2025-2026 di La Liga dengan kemenangan. Menjamu Osasuna di Santiago Bernabeu, anak asuh Xabi Alonso menang tipis 1-0. Bukan sebuah kemenangan yang meyakinkan, namun ada sejumlah catatan penting di laga pertama ini, termasuk bersinarnya si nomor 10 serta para rekrutan anyar. Era baru Madrid bersama Xabi Alonso dimulai, dan kita semua sudah melihat sedikit gambarannya di ajang Piala Dunia antar klub. Gambaran itu makin terlihat jelas di laga pembuka La Liga kontra Osasuna. Mau tahu catatan penting apa saja yang terjadi pada kemenangan pertama Madrid ini? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kemenangan Madrid versus Osasuna di laga pembuka La Liga. Penasaran bagaimana cara main Madrid di era Xabi dan bagaimana performa para rekrutan anyar mereka? Simak selengkapnya. Setelah kemenangan meyakinkan di ajang Liga Champions dan La Liga musim 2023-2024, fans Real Madrid optimis menatap musim 2024-2025. Apalagi fans tahu kalau Real Madrid akan diperkuat penyerang baru yang selama ini sudah mereka nantikan, Kylian Mbappe. Sayangnya, musim 2024-2025 tidak berjalan seperti yang fans inginkan. Di musim 2024-2025, Madrid bagai raksasa yang tak berdaya. Tidak ada UCL ke-16, tidak ada gelar La Liga, bahkan tidak ada gelar Copa del Rey. Madrid memang berhasil memenangkan 2 trofi, Piala Intercontinental dan UEFA Super Cup. Namun, 2 trofi itu rasanya tidak terlalu berharga karena level kompetisi dan prestisnya tidak sebesar Liga, ataupun kompetisi Eropa seperti Liga Champions. Spesifik di Liga, Madrid menjadi bulan-bulanan Barcelona. 4 kali bertemu rival abadinya, 4 kali pula Madrid harus bertekuk lutut. Total 16 gol bersarang di gawang Los Blancos, sementara ke gawang Barca hanya ada 7 gol yang berhasil dilesakan Madrid. Catatan ini pada akhirnya membuat manajemen mengevaluasi Carlo Ancelotti dan memutuskan perpisahan sebagai jalan terbaik di akhir musim. Don Carlo memang telah mengantar Madrid pada banyak trofi. Musim 2024-2025 yang ia lakoni terasa berantakan, juga karena badai cedera yang menghantam. Namun hasil akhir tetap berbicara. Ancelotti dan Madrid berpisah demi kebaikan tim yang nyaris tak punya wibawa sepanjang musim 2024-2025. Musim minim trofi di 2024-2025 berujung pada bergeraknya Madrid mencari pelatih baru. Di Jerman, tepatnya di Leverkusen, prospek Xabi Alonso terlihat menggoda. Setelah musim 2023-2024, untuk pertama kalinya bawa Leverkusen juara, Xabi mengantar Diewald Salvini sebagai runner-up pada 2024-2025. Singkat cerita, Xabi menyepakati tawaran melatih Madrid. Mantan gelandang legendaris Los Blancos itu didapuk memulai petualangan barunya di ajang Piala Dunia antar klub 2025. Xabi punya PR besar, yakni memperbaiki rapor klub yang musim lalu penuh catatan minor. Di Piala Dunia antar klub, petualangan Madrid memang tidak menghasilkan trofi. Tapi setidaknya, fans dan pecinta sepak bola sudah mulai melihat bagaimana Los Blancos akan bermain di bawah polesan sang entrenador anyar. Hal yang paling kentara dari permainan Xabi adalah permainan kolektif yang makin ditekankan. Jika di era Carlo Ancelotti, Madrid bergantung pada individu 1 atau 2 pemain, di era Xabi semua pemain ikut terlibat dalam permainan. Skema permainan demikian akhirnya membuat beberapa pemain muda ikut berkembang, termasuk Gonzalo Garcia. Sempat diwarnai kontroversi berupa tindakan protes berlebihan, Real Madrid akhirnya memulai kampanye mereka di La Liga musim 2025-2026. Si putih ibu kota berkesempatan memainkan laga kandang, menjamu Osasuna di Estadio Santiago Bernabeu. Madrid memulai laga pertama ini dengan kemenangan tipis 1-0. Secara profil, Osasuna adalah lawan yang mudah buat Madrid. Melihat rekor pertemuan, Madrid sangat dominan dengan catatan 63 kemenangan dan hanya 13 kali kalah dari 90 laga. Produktivitas Madrid melawan Los Rojillos juga mengesankan, dengan catatan 13 gol dalam 3 pertemuan terakhir.
Sayangnya, pertemuan kali ini sedikit berbeda. Anak asuh Alessio Lizki terlihat cukup nyaman dengan gaya permainan defensif mereka di Santiago Bernabeu. Skuad Xabi Alonso kesulitan membongkar pertahanan dan hanya mengandalkan tembakan-tembakan jarak jauh untuk mencetak gol. Madrid beruntung karena Osasuna diganjar hadiah penalti pada menit ke-51. Kylian Mbappe yang menjadi aktor utama di balik lahirnya penalti itu langsung maju sebagai eksekutor. Penyerang asal Perancis sukses menunaikan tugasnya dan gol itu menjadi satu-satunya gol penentu kemenangan Madrid. Madrid memang menang di laga perdana La Liga 2025-2026. Namun sebagian fans mungkin sepakat kalau permainan anak asuh Xabi Alonso tampaknya belum maksimal. Ada sejumlah catatan penting di laga melawan Osasuna, termasuk performasi nomor 10 baru dan para rekrutan anyar. Dari sisi positif, Kylian Mbappe sepertinya siap melebarkan sayapnya kembali bersama Real Madrid musim ini. Nomor 10 yang baru ia kenakan seolah membuat Mbappe makin ditakuti. Di laga kontra Osasuna, Mbappe menjadi man of the match. Selain karena satu gol via titik putih, Mbappe layak mendapat penghargaan tersebut karena pergerakannya seringkali menjadi pembeda di tengah rapatnya pertahanan Osasuna. Dua wingback, Trent Alexander-Arnold dan Alvaro Carreras juga menunjukkan penampilan cukup bagus. Trent sayangnya kurang mendapat sorotan karena serangan Madrid lebih sering mengalir dari sisi kiri. Barulah setelah Trent digantikan Dani Carvajal, variasi dari sisi kanan mulai lebih sering terlihat. Sorotan tentu tertuju pada sosok Argentin berusia 17 tahun yang merupakan rekrutan anyar Franco Mastantuono. Pemain 18 tahun yang baru didatangkan dari River Plate ini tampak langsung nyetel dan berhasil menghidupkan permainan Madrid. Walau hanya bermain sekitar 27 menit, Mastantuono memberi kesan pertama bagus buat Bernabeu yang kini menjadi rumah barunya. Sayangnya, di balik sejumlah aspek positif, seperti dikatakan di awal, kemenangan atas Osasuna bukanlah sesuatu yang luar biasa. Madrid masih kesulitan mencuri gol. Mereka memang dominan secara statistik, tapi jarang ada pergerakan berbahaya di area kotak penalti yang benar-benar menyulitkan Osasuna. Kemudian, soal serangan, Madrid terlalu banyak bermain di sisi kiri. Area operasi Alvaro Carreras dan Vinicius. Pergerakan di sisi kanan baru banyak terlihat setelah Trent digantikan Carvajal. Padahal beberapa serangan termasuk yang berujung penalti terlihat lebih berbahaya dari kanan daripada sebelah kiri. Pada akhirnya, laga Real Madrid versus Osasuna bukanlah pertandingan yang menyenangkan. Buat fans netral, fans Osasuna, atau bahkan buat fans Madrid sendiri, Madrid cuma dominan dalam angka. Tapi secara garis besar permainan, mereka buntu dan sulit menciptakan gol ke gawang lawan. Permainan melawan Osasuna jelas bukan permainan optimal. Apalagi di musim ini, Madrid masih harus menghadapi Barcelona yang berhasil memetik kemenangan 3-0 melawan Mallorca. Madrid harus lebih efektif, klinis, serta memainkan lebih banyak variasi untuk bisa bersaing mendapatkan gelar. Akan tetapi perlu dicatat, ini masih pertandingan pertama. Madrid punya 37 laga tersisa untuk dimainkan. Dan selama periode tersebut, Xabi Alonso punya PR besar. Bisa dilihat, tanpa adanya Jude Bellingham, tidak ada pemain yang cukup berbahaya untuk menerima bola di depan gawang. Madrid juga kurang siap menerima second ball atau bola pantul dalam situasi-situasi menyerang. Xabi Ball yang selama ini digembar-gemborkan memang belum memberi dampak signifikan. Tapi setidaknya kita semua tahu kalau Xabi sedang meramu taktik paling pas buat pasukan barunya. Kalau menurut kalian football lovers, berapa gelar yang akan dimenangkan Xabi di musim pertama ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe dan selalu pastikan kalian udah tekan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru seputar sepak bola dari Starting 11 Moment. Sampai jumpa di video berikutnya.